Presiden Jokowi kemarin akhirnya meresmikan sebuah gedung di IKN, Gedung Istana Negara. Ada hal yang menurut saya patut kita cermati dari peresmian kemarin. Yang pertama adalah bagi saya Jokowi terlalu memaksakan diri meresmikan Istana Negara tersebut, karena sampai saat ini tidak pernah ada sesuatu bukti yang membuktikan bahwa Istana Negara tersebut telah rampung, selesai 100% dan siap digunakan. Jadi kalau diresmikan belum selesai, belum sempurna, menurut saya itu adalah sebuah peresmian yang prematur dan terkesan hanya untuk mencari sebuah momen bagi Jokowi untuk meninggalkan jejak peresmian di IKN dan mencoba membangun opini bahwa seolah-olah IKN sudah launching. Ini menurut saya adalah sebuah manipulasi terhadap kebenaran dan terhadap fakta-fakta di lapangan, bahwa sampai saat ini memang IKN tidak kunjung jelas. Meskipun Jokowi meresmikan Istana Negara yang publik belum melihat seperti apa sih sebetulnya Istana Merdeka itu. Kalau tampilan dari luar kan selalu difoto dari jarak jauh, diambil momennya dari jarak jauh, seolah-olah bangunan itu sudah selesai, bangunan itu telah berdiri lengkap. Tidak pernah ditunjukkan kepada publik bagaimana ruang dalamnya gedung yang katanya sudah selesai tersebut sehingga diresmikan. Dan kalau bangunan tersebut memang sudah selesai, ya bagus-bagus saja, kita senang. Tetapi kalau bangunan tersebut ternyata belum selesai dan diresmikan oleh Jokowi, ya itu namanya peresmian prematur dan hanya cari sensasi belaka di akhir jabatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah yang paling terbesar pertanyaan saya. Dalam pidato, Pak Jokowi menyatakan bahwa ini Istana Negara diresmikan oleh dirinya dan nanti Istana Merdeka akan diresmikan oleh Pak Prabowo Subianto. Pak Jokowi menyebut nama Pak Prabowo Subianto, tetapi Pak Prabowo tidak ada di tempat. Saya kemudian bertanya-tanya, mengapa Pak Prabowo tidak ada pada acara yang sangat penting bagi Jokowi tersebut? Ini penting bagi Jokowi ya, bukan bagi Indonesia. Menurut saya itu hanya penting bagi Jokowi dan kelompok-kelompoknya. Mengapa Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 yang telah terpilih dan akan mengucapkan sumpah jabatannya tanggal 20 Oktober nanti, 8 hari lagi, tidak ada di tempat dan tidak turut serta meresmikan wilayah IKN tersebut, di mana Istana Negara adalah nanti istana tempat berkantornya Presiden, dan Istana Merdeka akan menjadi tempat tinggalnya Presiden dan melakukan aktivitasnya. Pertanyaan besar ini muncul bagi saya. Akhirnya saya menduga-duga, apakah Pak Prabowo Subianto tidak diundang? Kalau tidak diundang, maka Jokowi sangat naif menurut saya, karena itu adalah momen penting sebagai penegasan kalau memang adalah Pak Prabowo juga akan melanjutkan IKN dan menjadi momen penting bagi Indonesia yang akan memiliki ibu kota negara kalau itu program proyek berjalan terus. Ketidakhadiran Prabowo di sana kalau karena tidak diundang memang akan sangat janggal, aneh, dan tidak masuk akal. Seharusnya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8 nantinya, harusnya hadir di sana. Tapi mengapa tidak hadir? Apakah karena tidak diundang? Saya tidak tahu. Yang kedua pertanyaannya, kalau diundang dan ternyata tidak hadir, apa alasan Pak Prabowo itu tidak hadir? Ini menjadi pertanyaan dan menduga-duga, karena kita tidak pernah mendapat penjelasan secara resmi dari istana apakah Prabowo Subianto diundang atau tidak. Tetapi faktanya Pak Prabowo Subianto tidak ada di tempat ketika peresmian itu dilakukan. Dan seharusnya kalau memang itu adalah sebuah program berkesinambungan di mana Pak Prabowo akan melanjutkan, saya pikir Pak Prabowo sangatlah penting hadir di sana sebagai seorang presiden terpilih, bukan sebagai Menhan. Bahkan sebagai Menhan pun sangat penting karena ini soal kedaulatan bangsa. Tetapi Pak Prabowo Subianto tidak ada. Jadi pertanyaan dua tadi, apakah Pak Prabowo Subianto diundang tidak hadir, ataukah Pak Prabowo Subianto tidak diundang? Dua pertanyaan ini melahirkan tendensi negatif terhadap hubungan Jokowi dan Prabowo. Saya boleh menduga-duga bahwa memang mungkin saja melihat posisinya Pak Prabowo, seharusnya Pak Prabowo diundang. Mungkin Pak Prabowo diundang tetapi tidak hadir. Apakah ini benar atau tidak saya tidak tahu. Ini hanya sebuah analisis, sebuah dugaan. Kenapa tidak hadir? Ya mungkin karena Pak Prabowo melihat IKN ini menjadi
beban, menjadi borok yang ditinggalkan oleh Jokowi bagi pemerintahannya ke depan. Saya pikir ini menjadi sangat dilema bagi Pak Prabowo, apalagi Pak Jokowi melempar kepres tentang IKN kepada Pak Prabowo. Ini adalah sebuah pelemparan tanggung jawab, melempar tanggung jawab yang busuk kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi pertanyaan tadi, mengapa Pak Prabowo tidak ada di IKN? Saya menduga-duga bahwa ini adalah bukti lanjutan betapa kini telah retak hubungan Jokowi dan Prabowo.